berusaha di vulkanisir sejak tahun 2013 dan sampai sekarang tahun 2021. Vulkanisir hebat Dr. Ban. Dulu awalnya belajar dari mana tentang vulkanisir? Kalau belajar di vulkanisir dulu saya ikut orang ya bekerja dari tahun 2000 sampai 2008. Selama 2000 sampai 2008 itu pindah-pindah ada 7 tempat. Belum usaha vulkanisir ini apa aja? Dulu saya tahun 2008 usaha PS PlayStation itu gagal sebenarnya. Tahun 2008 sampai 2009 KPS. Setelah itu langsung buka vulkanisir ini? Enggak, masuk pabrik. Oh, Mas Wabri. Buka masuk pabrik dulu. Setelah pabrik beli truk. Nah, Beli truk itu sampai 8 bulan. 8 bulan ora kuat setoran. Setelah itu dioper kredit. Awal mula mesin ini itu dari oper kredit 1 unit truk. jadi mesin ini itu udah dari awal udah vulkanisir ya? Enggak, ini hitungannya mesin baru. Oh, mesin baru. Yang lama itu masih diservis. Oh, gitu. Ini mesin baru, itu masih seumuran 3 bulan. Ini masih umur 3 bulan, ini mesin baru. Itu namanya mesin apa, Mas? Mesin cetak vulkanisir. Kalau dalam bidang vulkanisir namanya mesin press. Kendalanya apa aja? Kendalanya itu penjadi tidak diambil, Oh, jadi tidak diambil. belum diambil. Customernya ya? Iya, jadi udah jadi numpuk belum diambil. Oh. Itu kendalanya cuma itu. Oh, ada pernah berapa lama? Paling lama 1 tahun lebih Oh, ada. pernah ada. Oh iya. Terus untuk solusi itu jenengan apa kan itu banyak? Biasanya kalau memang ada nomor telepon yang bisa dihubungi, saya hubungi dulu, tidak direspon, saya lelang. Oh begitu. Kalau untuk dulu modal awalnya berapa itu, Mas? Modal awal saya cuma 36. Oh, 36 ya. 36. Itu dulu semuanya sendiri ya? Sendiri semua, dari nol itu sendiri. Ada berapa karyawan? 3 karyawan termasuk saya. Oh ya, alhamdulillah. Terus untuk omset, ya. Kalau omset ya, itu vulkanisir itu sebenarnya kalau di buku kan bisa dihitung itu. Ya. Omset kalau di buku ya, tapi kenyataannya tidak. Kalau di buku itu omset 1 hari itu sekitar 2 juta. Sekitar 2 juta ya. 2 juta. Itu kalau dalam perhitungan buku. Urutan pengerjaan dari vulkanisir Griptek Dr. Ban ini itu bagaimana, Mas? Pemrosesan vulkanisir, pertamanya itu kita cek dulu casing yang siap di vulkanisir. Setelah dicek casingnya oke, kita masuk ke pengerokan. Pengerokan itu ada yang manual, ada yang otomatis. Dulu saya manual, tapi sekarang otomatis sudah pakai buffing. Setelah pengerokan, kita semprot pakai angin, bersihin dulu, masuk ke pengeleman. Setelah pengeleman, kita tunggu kering. Setelah kering, kita cek dulu yang mana yang rendah itu diratakan pakai kompon. Setelah rata, kita kasih tebalan. Setelah kasih tebalan selesai, kita siapkan ke dalam mesin press. Sudah dikasih pellet. Setelah itu nanti masuk ke sini. Setelah itu udah jadi ya, tinggal keringin atau dinginin aja. Setelah di sini itu pematangan saya, kalau saya di sini 1 jam 15 menit itu udah yang paling ideal. Tapi ada juga yang 1 jam setengah, 1 jam 25. Beda dapur, beda resep. Oh
Oh gitu ya. Itu berapa suhunya berapa itu Mas kalau untuk masuk di mesin itu? Kalau saya 1 jam 15 menit itu 135 sampai 140. Tidak kurang, tidak lebih. Itu menjadikan hasilnya itu Lebih maksimal. maksimal ya. Kalau suhunya di atas 140 itu dalam arti bahasa Indonesia gosong namanya karetnya. Jadi kualitasnya nggak juga bagus. Saya menerima ukuran segala macam ring 16. Oh, segala macam ring 16. 16. Entah kan ring 16 itu macam-macam, beda-beda. Ada yang 716, 715 juga bisa. Terus 825, 16. Ring 16 tuh banyak macamnya. Ban kawat ring 16. Ban kawat pun kayak gitu masuk sini nggak bisa masuk. Kayak produk-produk luar, Ailus, Oprea, Giti itu kan namanya ban kawat lah, dalam bahasa Jawanya itu ban kawat. Ini adalah proses meratakan dari ban terlihat benang. Jadi benangnya ditutupin dulu gitu ya? Iya, yang mencari yang rendah ini kan supaya rata, ini dikasih diratakan dulu, harus rata. Ini namanya kompon. Arti bidang vulkanisir itu tahunya cuma tipisan atau kompon, itu sama. Buat tambal ban ini juga sama yang buat tambal ban. Ini rata, nanti dikasih tebalan karet. Ini adalah proses penempelan karet yang utama, yang membuat hasil kembangan ini adalah karet utamanya, penempelan karet. Kalau di bidang vulkanisiran namanya tebalan, karet tebalan. Sebelum ini tadi harus dilem gitu ya Mas? Ya memang harus wajib dilem, pakai lem khusus. Jadi setelah proses ini siap langsung masuk open ke mesin cetakan. Kalau jenengan itu waktu merintis dulu itu kan sendiri ya, itu berjalan berapa tahun itu? Kalau dulu pertama saya buka itu memang sendiri. Itu berjalan 2013 sampai 2017. Itu memang kalau buka usaha pertama ya dapat alas namanya. Kalau orang Jawa itu dari nol dulu, cari pelanggan. Alhamdulillah sampai sekarang ya kayak ginilah. Dulu pernah mentalnya down nggak waktu merintis itu Mas? Kalau mental down dalam usaha itu pernah, sampai saya mau tutup itu 1 minggu. Karena apa itu Mas? Karena terkendala modal karet. Jadi ban udah jadi belum diambil, karet udah habis, udah ada uang buat belanja. Berhenti dari ban jadi itu. Terus dulu setelah itu gimana jadinya? Ya setelah itu kan saya itu nyambi supir sampai ke Bali, itu udah punya usaha vulkanisir. Saya nyupir. Setelah itu dijalanin lagi sampai Jalan sekarang, lagi ya? sampai sekarang. Tutup itu 1 minggu, cari uang tambahan, nyupir ke Bali. Kalau untuk pelanggannya dari mana saja Mas? Kalau dari pelanggannya itu kadang jauh-jauh Mas. Dari Ngawi pun ada. Ada yang dari Ngawi. Dari Ngawi itu malahan kadang malamnya udah telepon, Mas, aku pengen dateke ban segeno jadi ya. Kadang dia berangkat dari sana itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi sampai sini tar jam 7. Dari Purwodadi, Semarang, Temanggung, terus Palingnya malah luar kotanan ya Mas ya? luar kotanan, Bekasi juga ada. Pengerjaan ini tuh butuh waktu proses berapa lama sih? Kalau proses pengerjaan itu 2 jam, dari nol sampai mateng itu membutuhkan waktu 2 jam. 2
jam. 2 jam. Cepet ya. Iya, tapi kan kalau orang Jawa ini memang harus telepon dulu. Oh, Kan biasanya kan ada yang udah pesanan, Mas aku mah ngelat ke. Dalam 1 hari kan satu pesan saya 6 apa itu? 6 ban. Oh, nambah. 6 ban. Kalau lebih ya lembur biasanya. Kalau sehari itu bisa sampai menerima berapa ban mengerjakannya? Kalau dari standar rata-rata mesin vulkanik dari jam kerja Iya. itu rata-rata 6. Oh, nambah itu. 6 ban, maksudnya. 1 hari itu 6 ban. Kalau di atas 6 itu kan hitungannya udah lembur, udah melewati jam 4-an, jam 5 lah. Oh, gitu. Jadi sering lembur juga ya? Sering. Kalau dia rame ya kadang full 1 minggu lembur. Kadang kalau lagi biasa ya kayak gini standar 6. Kadang ya 4, 3, nggak mesti. Sekarang alhamdulillah sudah lumayan ya. Kalau menurut Mas Adi, apa sih yang harus dimiliki orang seorang pengusaha, Mas? Kalau seorang pengusaha itu yang jelas jangan pernah menyerah. Karena semua itu ada yang namanya ujian pasti ada. Semua pasti ada ujiannya. Tapi semua itu ada jalan keluar. Ujian pasti ada jalan Ada keluarnya. jalan keluar. Mas ngomong-ngomong kan jenengan logatnya kan tidak seperti orang Salatiga ya. Jenengan itu asli mana, Mas? Kalau masalah logat nggak bisa dibohongi. Saya memang asli dari Purbalingga, Jawa Tengah. Oh, dari Purbalingga. Awal mula di sini merantau sampai punya usaha sendiri, punya anak istri di sini. Mulai dari 2013 ya, Pak? 2000 tahun 2000. Kota 2000. Tahun 2000 persis. Istriku dulu masih SMP. Jangan lupa subscribe channel Yusuf PSG, banyak inspirasi dalam bidang usaha.